Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi perencanaan pajak yang telah kami buat. Dengan nama-nama anggota kelompok, yang pertama Priscilla Rondonuhu, yang kedua Mutiara Kroma, dan yang ketiga Frigia Pakasi. Menurut Irli Swandi 2017, perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya, penekanan perencanaan pajak atau tax planning adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Motivasi yang mendasari dilakukannya perencanaan pajak menurut Irli Swandi 2017 yaitu yang pertama, kebijakan perpajakan, yang kedua undang-undang perpajakan, dan yang ketiga administrasi perpajakan. Jadi bisa dikatakan, tax planning atau perencanaan pajak adalah upaya mengurangi atau meminimalkan beban pajak yang harus dibayarkan kepada negara sehingga pajak yang dibayar tidak melebihi jumlah yang sebenarnya. Selanjutnya, tujuan perencanaan pajak ada dua. Yang pertama, memperkecil pengeluaran perusahaan untuk membayar pajak sehingga biaya yang dikeluarkan lebih efisien. Yang kedua, memperhitungkan dan menyiapkan pembayaran pajak sesuai peraturan yang berlaku agar tidak terjadi sanksi atau denda yang justru memperbesar pengeluaran pajak. Bukan untuk mengelak membayar pajak, tetapi untuk mengatur agar pajak yang dibayar tidak lebih dari jumlah yang seharusnya dibayar. Selanjutnya, tahap melakukan tax planning. Yang pertama, menganalisis informasi yang ada. Tahap pertama dari perencanaan pajak akan menganalisis komponen yang berbeda atau pajak yang terlibat dalam suatu proyek dan menghitung seakurat mungkin beban pajak yang ditanggung. Hal ini hanya mempertimbangkan masing-masing dari elemen pajak, baik secara sendiri-sendiri maupun dapat dirumuskan sebagai perencanaan pajak yang paling efisien. Yang kedua, buat suatu model atau lebih rencana pajak, besarnya pajak, pilih bentuk transaksi, operasi, atau hubungan internasional. Pada hampir semua sistem perpajakan internasional, paling tidak ada dua negara yang ditentukan lebih daripada sudut pandang perpajakan. Proses perencanaan tidak bisa berada di luar dari tahapan pemilihan transaksi, operasi, dan hubungan yang paling menguntungkan. Yang ketiga, evaluasi atas perencanaan pajak. Tax planning sebagai suatu perencanaan yang merupakan bagian kecil dari seluruh perencanaan strategis perusahaan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi untuk melihat sejauh mana hasil pelaksanaan suatu perencanaan pajak terhadap beban pajak, perbedaan laba kotor, dan pengeluaran selain pajak atas berbagai alternatif perencanaan. Yang keempat, mencari kelemahan dan kemudian memperbaiki kembali rencana pajak. Untuk mengatakan bahwa hasil suatu perencanaan pajak baik atau tidak, tentu harus diawasi melalui berbagai rencana yang dibuat. Tindakan perubahan up-to-date planning harus tetap dijalankan walaupun diperlukan penambahan biaya atau kemungkinan keberhasilannya sangat kecil. Yang terakhir, memutakhirkan rencana pajak. Meskipun suatu rencana pajak telah dilaksanakan dan proyek juga telah berjalan, tetapi perlu diperhitungkan setiap perubahan yang terjadi, baik dari undang-undang maupun pelaksanaannya sesuai negara di mana aktivitas tersebut dilakukan yang dapat berdampak terhadap komponen suatu perjanjian. Selanjutnya ada skema tax planning. Yang pertama, tax avoidance atau penghindaran pajak yang merupakan upaya perusahaan menghindari pengenaan pajak melalui transaksi yang bukan merupakan objek pajak. Contohnya, perusahaan mengubah tunjangan karyawan dalam bentuk uang menjadi natura karena natura bukan objek pajak PPh 21. Upaya ini biasanya dilakukan oleh perusahaan yang masih mengalami kerugian. Yang kedua, tax saving. Upaya efisiensi beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah. Contohnya,
perusahaan melakukan perubahan pemberian natura kepada karyawan menjadi tunjangan dalam bentuk uang. Yang ketiga, mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan. Kebanyakan wajib pajak badan kurang mengetahui bahwa mereka dapat mengkreditkan pajak yang sudah dipotong asalkan tidak menyimpang dari peraturan. Misalnya, pajak penghasilan 22 atas pembelian solar dan atau impor, PPh 23 atas penghasilan jasa atau sewa, serta pajak fiskal luar negeri atas perjalanan dinas pegawai. Yang keempat, melakukan penundaan dalam membayar kewajiban pajak. Perusahaan sebagai wajib pajak dapat menunda pembayaran pajak pertambahan nilai atau PPN dengan menunda penerbitan faktur pajak keluaran hingga batas waktu yang diperkenankan, khususnya untuk penjualan kredit. PPN dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya setelah bulan penyerahan barang. Dan yang kelima, menghindari pelanggaran atas peraturan perpajakan. Wajib pajak badan harus menguasai peraturan pajak yang berlaku agar terhindar dari timbulnya sanksi perpajakan berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga, atau kenaikan hingga sanksi pidana. Kemudian yang terakhir ada jenis-jenis tax planning yang terbagi dua. Yang pertama, national tax planning yang praktiknya berpedoman pada undang-undang domestik. Perencanaan pajak jenis ini biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang hanya memiliki usaha di Indonesia saja atau melakukan transaksi dengan wajib pajak dalam negeri saja. Dan yang kedua ada international tax planning. Biasanya dilakukan oleh wajib pajak badan yang memiliki kegiatan usaha di dalam negeri dan di luar negeri. Perencanaan pajak ini dilakukan jika wajib pajak melakukan transaksi tak hanya dengan wajib pajak dalam negeri, tetapi juga dengan wajib pajak di luar negeri. Berbeda dengan national tax planning, international tax planning harus turut memperhatikan undang-undang atau perjanjian pajak dari negara-negara yang ikut terlibat.